Biasanya gue nggak bakal bahas beginian sampai dikontenin, dan memang salah satu alasannya itu adalah gue nggak terlalu ngikutin dunia per-VTuberan, walaupun gue itu VTuber juga. Cuma kayak makin kesini tuh makin banyak dan makin aneh aja gitu loh. Jadi gue bikin video ini semata-mata ingin ngasih info dan pendapat aja. Kenalin, gue Yumaken dan gue adalah seorang virtual YouTuber dan membuat sebuah konten dari tahun 2022-an dengan harapan ya bisa mengembangkan channel dan menghibur kalian semua. Gue tahu ini bakal jadi tema baru atau enggak, karena emang gak biasa juga gitu ngontenin yang beginian. Memberikan opini gue ke khalayak umum, ya gitulah. Dan di video ini visualnya bakal monoton dan gak bakal gue edit yang macem-macem, jadi kalian bisa dengerin aja dan melanjutkan aktivitas kalian. Ya kayak radio aja gitulah ya. Gue belum menemukan secara lengkap dan detail mengenai beberapa jumlah gimana ya bilangnya, berapa jumlah total VTuber yang ada di Indonesia. Gue cek ke website hololist.net, di situ tercatat ada 829 VTuber, tapi gue tahu yang tercatat itu sudah pasti yang terkenal dan punya banyak subscriber. Karena nggak ada nama gue di situ, nggak ada Yuki Yakotapi dan teman-teman VTuber gue yang memang subscribernya masih kecil. Udah gitu gue nggak tahu secara detail yang cowoknya berapa, ceweknya berapa. Dari virtualyoutuber.fandom.com atau virtual youtuber wiki cuma 290-an kalau nggak salah. Dan dari pvc.moe atau portal virtual creator, ini yang lumayan banyak, ada 1030 VTuber. Dan untuk VTuber cowoknya sekitar 250-an yang tercatat, berarti ya sisanya mayoritas cewek ya. Dan dari yang tercatat itu sekitar 250-an lebih VTuber cowok, yang berarti gue dan kawan-kawan VTuber cowok itu ya termasuk sebagai kaum minoritas. Kenapa sih gue nyari-nyari jumlah VTuber kayak gini? Ya sebenarnya hanya ingin tahu aja gitu. Dan terlihat dari jumlahnya, kayaknya sih pasarnya juga nggak gede banget sih. Cuma memang banyak orang yang lebih memilih menjadi VTuber gitu. Karena mungkin dia wibu dan pengen jadi konten kreator tanpa melihat pasar yang memang bisa dibilang lu atau gua jadi VTuber itu ada nggak sih yang nonton gitu loh. Apakah semua VTuber itu baik? Bisa gua bilang iya untuk di awalnya. Kadang ketika kita sudah mencapai tujuan kita dalam melakukan sesuatu, kayak contohnya gua nih jadi VTuber mau menghibur kalian dan mencari subscriber sampai 10.000. Dan ketika udah nyampe, banyak juga yang bingung gitu. Apakah tetap lanjut begini aja atau ada perubahan? Dan dari situ, tujuan untuk menjadi VTuber itu bisa aja berubah. Ya, VTuber juga manusia yang sedang mencari tujuan hidupnya di YouTube, dan namanya juga manusia ya, pasti ada sisi baik dan buruknya. Tapi ada kalanya kita harus tahu batasan yang gak boleh kita lewati, karena kalau berbuat demikian bakalan ada sanksi yang menunggu ya. Dan ada VTuber ini yang udah kelewat batas dan tujuannya juga udah nggak bener sampai nama VTuber itu menjadi jelek ya, terutama yang cowok. Setelah gue bilang begitu harusnya tahu yang arahnya kemana gitu. Dan mohon maaf depannya panjang banget karena ini yang sebenarnya mau gue bahas. Drama. Aslinya drama VTuber itu sudah pasti terjadi dan akan selalu ada di circle kecilnya. Tapi kalau udah sampai disebarluaskan, sampai viral dan banyak yang ngebahas, itu bukan drama kecil lagi, tapi udah wow ya. Gue nggak ngikutin banget dunia VTuber, jujur. Tapi mau nggak mau gue harus ikut beropini mengenai drama ini ya. Kata pertama yang harus gue keluarin adalah why. Aja kayak Bang Tretan aja tuh, why gitu kan. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa hal ini terjadi di dunia VTuber dan banyak gitu ya? Nggak cuma 1-2 ya, bahkan ada puluhan gitu ya. Banyaknya juga nggak seimbang gitu, kayak cewek setengah dan cowok setengah. Itu nggak kayak gitu, tapi ini mayoritas pelakunya adalah cowok. Dan ya VTuber cowok itu yang seperti aku bilang tadi itu minoritas ya. Nah lu tahu nggak sih ya, ketika ada seseorang yang dari kaum minoritas itu ketahuan buruk, ya mayoritasnya ini otomatis menilai kita yang minoritas itu ya sebagai sesuatu yang buruk gitu ya. Dicapnya tuh ya kita ini sebagai hal-hal yang sangat buruk begitu. Nah, di tahun 2024 akhir tahun ya, tercatat ada lebih dari 20 kasus VTuber yang ketahuan dan tersebar luas.
Dan gue nggak tahu semuanya cowok atau ada ceweknya juga ya, nggak tahu juga. Yang paling penting ini adalah apa yang telah dilakukan dari oknum ini. Yang gue tahu ada kasus grooming ya, atau bahkan peod ya, manipulatif, pelecehan seksual, bahkan ada yang paling kocak menurut gue itu pendongeng gitu ya. Gini ya bro ya, kita ini sebagai VTuber lelaki gitu ya, apalagi yang memang sudah dari awal punya niat jadi VTuber untuk menghibur viewer, bukan cuma iseng belaka. Kita pastinya sebelum debut itu sudah memikirkan berbagai konsep dari role yang kita pilih, kemudian bagaimana sifat karakternya, sampai mikir kontennya jenis apa aja ya. Ya semuanya harusnya sudah dipikirkan matang-matang, dan pasti tujuan kedepannya ya famous gitu, terkenal. Tapi tolong, setelah lu famous atau target pasar lu tepat, yaitu ke viewer cewek ya, bahkan sampai di Oshi mereka atau jadi hasbu ya, sebutannya semacam itulah ya, sebisa mungkin tetap berada di jalur tujuan awal lu jadi VTubernya aja gitu. Jangan tiba-tiba ketika ada viewer cewek fanatik ke lu, terus akhirnya lu mendedikasikan peran VTuber lu ke dia untuk melayani apa yang dia mau, sampai akhirnya kebablasan dan terjadi pelecehan seksual dan ya begitulah. Denger, mereka itu seneng sama lu bukan karena tampang dan fisik real life lu ya, tapi mereka cuma senang karena karakternya itu cakep. Ya contohnya gue, karakter gue ini ya mungkin menurut mereka sih cakep gitu, dan memang suaranya bikin adem menurut mereka ya. Kalau menurut laki-laki yang lain sih kayaknya emang biasa aja, karena laki-laki semuanya rata-rata ngebas gitu kan. Ya itu menurut mereka pasti seperti itu ya. Jadi mereka bisa berfantasi sesukanya dan menyukai karakter lu gitu. Yang mereka suka itu karakter lu aja gitu, sama suaranya. Ingat, karakter fiksi, karakter live 2D lu, bukan karakter real life lu yang bahkan nggak tahu lu siapa itu ya. Bukan tiba-tiba disodorin Johnny lu gitu, atau bahkan minta pap teteo yang udah pasti itu lu yang sagapung gitu ya masalahnya. Dan lu nggak akan bisa menutupi identitas lu ketika lu berbuat kayak gitu, karena lu dari awal udah announcement ke sosmed mau debut, bahkan mungkin ke temen juga udah ngasih tahu gitu. Ya otomatis semua yang lu announce pasti pasang mata ke lu, dan temen lu yang memang suka juga nontonin VTuber pasti nggak akan tinggal diam buat benerin kelakuan bejat lu. Kecuali kalau lu sebelum announce begitu ya, lu keluar negeri, ganti nama, operasi pita suara, bikin identitas dan sosmed baru gitu ya. Terus kalau mau jadi VTuber ya silahkan. Dan kalau mau ngelakuin kayak gitu juga gak ada yang menahan anda gitu. Tapi emangnya aman? Ya enggak, tetap aja gak bakal bro, gak bakal aman. Internet itu gak akan pernah aman bro. Sekalinya lu berbuat hal tolol ya, pasti bakal dilacak. Entah itu sampai effort kayak tadi, sama aja. Pasti ada aja orang yang memang lebih pintar dalam urusan internet gitu ya, yang mungkin ngehack lah atau penyelam handal dan sebagainya gitu ya, nggak tahu lah sebutannya, pokoknya yang lebih profesional yang bakal melacak anda ya, melacak lu yang berbuat nggak jelas itu ya, pasti ada aja gitu. Itu udah lah ya kalau yang sampai berbuat tidak senonoh ya, ya bisa dibilang kayak pelecehan seksual atau segala macam yang seperti itu ya. Tapi ini adalah gini, yang paling gua aneh itu adalah pendongeng ya. Jujur aja bagi gua itu ngedongeng ya sebenarnya sih nggak masalah banget ya. Mau yang dengar percaya ataupun kagak gitu, mau lu turun dari langit ketujuh terus akhirnya mendarat ke rumah kosong berisi komputer dan akhirnya jadi VTuber, itu kan namanya juga ngarang ya, dan gak akan pernah terjadi. Dan viewer pun kalau diceritakan seperti itu ya nggak akan mungkin percaya gitu loh. Dan memang dongeng itu tuh termasuk role kan, role lu jadi VTuber tuh gimana ya, biasanya kan memang ngedongeng juga gitu. Aku adalah seorang manusia half elf, half demon atau segalanya gitu ya, yang bisa jadi kayak aku turun dari dunia iblis dan segala macam, bukannya untuk memusnahkan dunia, tapi ternyata malah jadi VTuber dan segala macam. Itu adalah role ya. Jadi ya itu sama aja seperti dongeng gitu ya, dongeng-dongeng di siang bolong gitu, yang memang nggak perlu sampai kita percaya banget kalau memang anda memang sebenarnya dari situ gitu ya, nggak usah gitu ya. Ya itu tuh nggak masalah ya, bahkan bisa jadi nilai tambah gitu ya. Soalnya
Ya kayak contohnya gue gitu yang jadi VTuber memang tidak ada role khusus gue itu siapa, gue cuma hanya apa ya, hanya manusia biasa yang mager, udah tidak ada yang spesial gitu. Tidak, gue bukan dari ras yang aneh-aneh, gue bukan dari dunia isekai yang lain atau reverse isekai dan segala macam, enggak, dari dunia yang disebut bumi ya, sama manusia yang lain gitu ya. Itu ya memang biasa aja gitu loh. Tapi kalau udah sampai ke pembohong, ngelibatin orang lain, bahkan sampai nomor orang lu tumbalin jadi garansi pinjol lu ya, ya itu udah keterlaluan sih. Apalagi sampai ngeklaim orang lain sebagai adik anda ya. Maksudnya tuh lu tuh berbohong dalam rangka apa gitu loh, maksudnya ya gua nggak tahu secara sadar tuh dia ingin flexing yang bagaimana gitu ya, sampai pendongeng dan segala macam gitu, sampai pernah ngeklaim seseorang tidak dikenalnya sebagai adeknya ya. Gua mungkin kalau kalian tahu kasusnya ya mungkin gua ngarahnya ke dia gitu ya. Ya karena udah parah ya, ngapain juga harus tutup-tutupin gitu. Udah sekocak itulah gitu ya, maksudnya. Dan oknum kayak gini tuh harusnya diberi sanksi hukum aja gitu loh. Apalagi kasus grooming dan pelecehan itu mau VTuber atau bukan ya, itu udah harus masuk jalur hukum ya. Jadi harusnya sih ya, tapi ya mungkin karena viewer dan yang lainnya pun memang agak sulit untuk berurusan dengan pihak berwajib ya, jadi ujung-ujungnya sih ya dibiarin aja gitu ya. Tapi untungnya ya, ada untungnya sih ya, nggak tahu ini untung apa bukan, gue nggak tahu seberapa parah yang kasus ini terjadi. Tapi kalau cuma sekedar di chat doang di sosmed gitu ya, dan ya langsung stop gitu ya, nggak sampai lanjut ke real life-nya gitu ya, itu sih ya udahlah, udah cukup gitu. Karena ya setidaknya sudah paham gitu kalau memang di situ salah, dan kepergok lah ibaratnya ya sama viewer lain karena berbagai macam alasan, dan akhirnya ketahuan, ya udah stop di situ. Itu it's okay ya, masih secara verbal ya, dan belum sampai benar-benar melakukan yang sampai fisik ketemu orangnya dan waduh ya. Itu udah cukup, maksudnya udah cukup, dan jangan sampai diulang lagi gitu. Terus ya udah tinggal minta maaf, dan jangan pernah ganti identitas sebagai VTuber atau orang baru lagi menurut gue ya. Jadi kayak biasanya tuh ada yang aku mau minta maaf di hal ini dan segala macem gitu ya, tapi setelah beberapa bulan kemudian dia hiatus ataupun bahkan graduate gitu ya disebutnya dari dunia per-VTuberan, taunya tiba-tiba dia punya karakter baru dengan identitas baru dia sebagai VTuber yang lain gitu ya, dan melakukan hal-hal yang ya seperti sebelumnya gitu ya. Bahkan viewernya juga udah tahu, malah dibiarin aja gitu. Kalau sampai dia rehat dari dunia sosmed dan ninggalin alat komunikasi selama setahun, itu nilai tambah sih. Ya maksudnya dia udah kayak udahlah, mau apa, kayak membenahi diri dulu gitu. Kemudian beberapa tahun kemudian akhirnya dia mencoba kembali sosial media dan ya tobat gitu. Itu lebih bagus gitu, karena secara mental juga dia sudah tenang. Yang nggak tahu juga ya, mungkin dari lingkungannya beda lagi, nggak tahu juga nih ya. Tapi memang itu adalah salah satu hal yang memang harus dilakukan ya, kalau misalkan kalau Anda yang melakukan seperti itu merasa bersalah gitu ya. Jadi jangan sampai cuma sehari doang minta maaf, hiatus, besoknya lagi mulai lagi gitu kan. Itu nyebelin sih, nyebelin banget gitu ya. Atau enggak gini deh, di ban IP-nya di blok, jadi nggak bisa ngapa-ngapain selama beberapa tahun gitu ya. Itu terbaik sih ya. Kalau ada yang mengerti gitu ya. Nah, kenapa sih gue beropini kayak gini? Ya karena gue selaku VTuber laki tapi nggak punya viewer dan sub sebanyak lulu pada yang kena kasus ya. Ya khawatir aja gitu kena imbasnya gitu ya. Mungkin nanti bisa aja viewer cewek ngecap kita sebagai VTuber yang buruk kredibilitasnya. Akhirnya mereka nggak mau nonton yang VTuber cowok dan beralih ke cewek gitu ya. Ya gue sebagai VTuber cowok yang sangat kecil bersama teman VTuber cowok yang lainnya gitu ya, yang berusaha ngebangun IP dari nol dan berharap bisa berkembang, jadi terhambat bro ya. Terhambat gara-gara siapa? Gara-gara Anda gitu yang melakukan hal-hal yang tidak jelas. Udah gitu bawa nama VTuber yang awal viewer kita ada 10 misalkan ya, terus ada kasus ini tiba-tiba jadi cuma 2 ya, bahkan
cuma moderator doang kan ya, salah kita apa gitu loh ya. Kita ini kan tidak seperti mereka gitu ya, pelakunya juga beda, orangnya juga beda, nggak kenal iya gitu ya. Jadi kenapa kita harus kena imbasnya juga, khawatirnya seperti itu ya. Terus sempet juga ada yang bilang kalau VTuber itu udah jelek. Lah orang dia sendiri yang bikin jelek ya, aneh gitu. Terus lanjutannya apa? Dia bakal berhenti jadi VTuber kalau udah 100.000 subs. Bro, lu nggak malu atau gimana gitu sama statement aneh itu? Gue tuh ngerasa kayak kesel dan emosi aja gitu, seolah-olah ketika dia sudah melakukan hal yang sangat tercela ya, tapi yang ada di otaknya itu tetap mengembangkan channel dia dan merasa yakin kalau channel dia terus nambah subsnya. Ya gue nggak tahu sekarang keadaannya gimana, gue juga nggak peduli banget sama dia. Dan kalau memang ternyata subscribernya nambah setelah ada kasus ini, wah ini kan berarti ya emang bener, udah nggak bener gitu ya dari sisi VTubernya sama subsnya gitu, sama viewernya. Yang harusnya ketika kalian tahu kalau dia melakukan kesalahan ya tolong dikasih sanksi dulu gitu, kalian unsubscribe kayak gitu, terus kalian pindah ke VTuber lain yang memang berpotensi mungkin sama mirip juga kayak dia dan bantu yang lain juga gitu. Jadi biarkan dia kena sanksi aja gitu loh, jangan malah ya aku maafin, aku kasih sub yang banyak, nyebelin gitu ya. Atau enggak kayak dibikin sepi aja Discordnya gitu, lu pada keluar gitu ya. Maksudnya biarkan dia kayak menyesal ya menyesal gitu, jangan sampai cuma hanya menyesal semenit doang atau cuma 20 menit dia klarifikasi aja gitu loh. Kenapa ya gitu ya, namanya konsekuensi tetap konsekuensi gitu loh. Jangan sampai dia udah jelek di mata umum tapi tetap disemangatin dan dibilang gak usah dengerin orang lain, kamu pasti bisa. Coba gimana para pelaku yang kayak gini bisa hilang kalau makin disupport gitu ya. Ya ini memang kalau kalian berstandar ganda ya memang yang kayak gitu contohnya itu ya. Ya mending kalian udahan aja gitu main sosmednya ya. Ngejudge orang yang segala macam tapi ternyata Anda sendiri berstandar ganda ya, bilang orang lain yang melakukan hal yang seperti itu kamu harus minta maaf, kamu harus masuk ke jalur hukum, kamu harus dipenjara dan segala macam. Tapi giliran apa yang kamu idolakan punya kasus kayak gitu, nggak apa-apa, semangat dan segala macam, bla 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 bla, disemangatin, motivasi apa segala macam, akhirnya dia semangat lagi kan, ngulang lagi bikin konten seperti biasa ya udahlah, serah lu aja gitu ya. Makanya dari awal itu VTuber adalah sosok yang sangat eksklusif gitu, karena selain gak banyak orang yang bisa bikinnya ya rekrutmennya juga ketat karena masih dalam agensi gitu. Jadi kita bisa tahu kualitas para talent yang direkrut sama agensi ini udah bukan kaleng-kaleng, dan tentu ada hitam di atas putih. Ada kontrak dan syarat yang gak boleh mereka lewati, dan dari situ aja kalau ada yang melakukan kesalahan atau melanggar syarat ya hukumannya kalau nggak hiatus ya mundur alias graduate ya. Coba lihat makin kesini ya, sampai tahun 2024 terus 2025 awal ya sampai detik ini, VTuber udah bukan lagi eksklusif gitu, karena makin banyak orang yang mulai belajar cara bikin karakternya, mulai banyak jasa yang menyediakan, sehingga kita yang memang cuma punya duit tapi nggak punya apa-apa ya bisa langsung jadi VTuber indie ya lebih tepatnya ya, tanpa harus melakukan seleksi yang ketat dari agensi. Bahkan agensi sekarang pun ya yang kecil-kecil rekrutmennya itu udah longgar gitu ya. Ya nggak tahu selonggar apa ya, cuma kalau misalkan memang kalian pernah melihatnya dengan syarat-syarat yang sangat minim dan langsung bisa masuk ke agensinya ya, itu agak gimana gitu ya, berarti cukup waspada aja ya terhadap talentnya gitu. Ya memang kita nggak usah nyalahin si agensinya, karena memang agensinya cuma pengen nyari talent yang bagus, tapi tidak melihat backgroundnya atau ya bagaimananya gitu ya. Karena ujung-ujungnya kita juga nggak pernah tahu gitu itu manusianya bagaimana yang didapatkan gitu dari agensi, nanti nggak tahu kedepannya kayak gimana juga nggak bakal tahu gitu loh ya. Makanya agak bingung gitu ya. Jadi siapapun yang bahkan cuma punya bakat satu gitu ya, atau nggak ada sama sekali, itu bisa menjadi
VTuber dan bisa menjadi terkenal juga. Dari awal agensi selalu mencantumkan yang paling depan itu syaratnya ya berumur 18 tahun ke atas. Karena apa? Karena mental mereka tuh udah beda ya. Cara berpikir dan cara hidup mereka kedepannya, karena 18 tahun itu biasanya anak kelas 3 SMA ya. Dan itu menjadi hal yang sangat krusial untuk menjadi seorang entertainer di sosmed ya. Apalagi menutupi identitasnya yang bisa aja lu jadi villain atau nakal karena nggak ada yang tahu siapa lu gitu. Tapi dengan adanya minimum umur 18 tahun bukan berarti semuanya benar punya akal yang baik ya. Atau sebaliknya umur di bawah 18 tahun punya mental kekanak-kanakan, enggak juga. Pasti ada aja yang berkebalikan ya gitu. Tapi yang bisa dipastikan ya dari statement yang tadi di atas tadi ya, itu tuh bisa dipastikan nggak bakal ada kejadian sebanyak ini gitu. Ibaratnya ya sebuah agensi itu merekrut talent-talent yang berada di atas umur 18 tahun, yang mana mereka itu kalau nggak kelas SMA kelas 3 ya udah lulus nyari kerja atau kuliah gitu, yang mana itu sudah mulai masuk fase ya berpikir yang berbeda gitu ya, harus bagaimana gitu. Apalagi mungkin mereka sudah tahu bagaimana keadaan keluarga dan sebagainya macam, jadi beda gitu ya, lebih dewasa bisa dibilang seperti itu. Tapi mungkin ada yang memang di atas 18 tahun masih di rumahnya masih dimanjain sama orang tuanya, jadi ya nggak pernah ada fase kesulitan gitu, jadi masih ada kekanak-kanakannya ya. Itu banyak ya tipe-tipenya. Zaman sekarang udah nggak mungkin ada yang mustahil gitu ya. Nah, faktor lainnya selain karena umur ya harus mikirin gimana kesehariannya dia gitu, lingkungannya, cara dibesarkannya, bahkan mindset yang dia bawa itu juga ngaruh ke sikap dan kedewasaannya seseorang. Dan hal itu nggak ada yang tahu bro ya. Seperti yang aku bilang tadi. Tapi mungkin gue bisa kasih saran aja buat lu yang mau nonton VTuber, entah itu yang baru atau udah lumayan lama. Coba deh tanya, kalau dia masih kelas 2 SMA atau di bawah 18 tahun, ya sebisa mungkin jangan terlalu bergelora gitu ya. Nggak tahu ya disebutnya apa gitu, terlalu fanatik atau semacamnya gitu ya. Takutnya kalau memang di umur segitu dan dia masih dimanja gitu ya, tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu yang dia harapkan dari mencoba menjadi VTuber itu, kayak misalkan dia umur 17 tahun di bawah 17 tahun, kemudian dia mencoba jadi VTuber, kemudian dia cepet naiknya sampai akhirnya mungkin 50.000 subscriber atau 100.000 lebih. Takutnya ada keluar star syndrome gitu ya, atau bahkan yang lebih parah lagi ya kasus-kasus itu gitu. Walaupun gue nggak bakal nyalahin semua pelaku VTubernya gitu, semua talent VTubernya, enggak. Bisa jadi memang ada yang dari viewernya juga gitu yang memang ngedorong si talent VTubernya ini untuk menjadi lebih nakal gitu ya. Iya, yang gue pikirin sih begitu. Tentu aja statement nggak solid banget, bener ya. Jadi tolong bijak sebelum berpendapat, apalagi lu mau berdebat gitu sama gue di kolom komentar gitu ya. Jadi ya memang seperti itu keadaannya untuk sekarang. Yang pertama tuh VTuber sekarang udah nggak eksklusif, kemudian banyak yang memang pelaku VTuber ini di bawah umur, kemudian masih belum siap untuk menghadapi banyak sekali orang-orang yang dengan karakter yang berbeda gitu ya, dan mungkin saja tidak bisa menahan nafsu yang berlebih gitu, apalagi ini laki-laki gitu ya. Dan memang kebanyakan, kalau yang gua tahu juga ya, kadang laki-laki ini membuat konten ASMR atau membuat suara indah gitu ya untuk didengar para cewek-cewek gitu ya, viewer-viewer ceweknya gitu ya. Jujur aja sebenarnya kalau masalah konten itu balik lagi ya, ini masing-masing. Mungkin ada yang memang bisa tahan gitu ya, maksudnya kalau misalkan si VTubernya punya konten ASMR dan kemudian banyak cewek yang jadi fanatik karena itu, tapi si laki-laki memang nahan aja gitu, bisa menahan emosional para fansnya itu gitu ya, itu it's okay gitu ya. Nah,
bisa dilanjutkan kontennya dan sebagainya macam. Tapi kalau ternyata memang punya maksud lain dari pembuatan konten ASMR atau bahkan yang sampai bikin suara-suara indah seperti itu gitu ya, jujur itu kayaknya agak gimana gitu ya. Agak bahaya, dan apalagi kalau fansnya itu sampai ngedorong dia untuk melepaskan defense-nya itu loh. Jadi ya udah makin nggak bener gitu ya. Ya tapi ya itulah keadaan kita sekarang, dan gua harap sih nama VTuber ini menjadi bagus lagi, dan di tahun ini gua harap jangan ada yang seperti itu lagi ya. Karena ya kita semua sedang berkembang, kita semua sedang berjuang gitu ya untuk membuat channel masing-masing kita ini, apalagi yang channel kecil yang susah banget untuk berkembang ini ya pengen berkembang gitu. Jadi tolong jangan bawa nama kita jadi jelek gitu ya. Ya itu aja. Gua Yuma, this is opini kosong, dan gue minta maaf kalau ini bersifat ofensif dan menyerang ke satu pihak aja. Dan apa yang gue omongin dari awal belum tentu benar adanya dan belum tentu fakta di lapangannya begitu ya. Kecuali tadi yang aku survei untuk angka berapa banyak VTuber yang ada di Indonesia menurut dari data dari website, itu faktanya ya. Kalian bisa cek aja di websitenya juga gitu ya. Kalau memang misalkan nambah berarti ya memang nambah gitu ya, karena aku ngeceknya waktu itu ya segitu. Jujur aja gue sebel dan kesel karena oknum ini bikin rusak label VTuber dan membuat kita para VTuber kecil ya makin sulit untuk berkembang. Ya, see you on the next video. Jangan lupa mager dan ngegame. Adios.